Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Azmi Nurul Fajriyah dari kelas 9A. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. 1. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. 2. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. 3. Kondisi perekonomian penduduk. Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. 4. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan. Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. 5. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Pada tahap permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Pertama, letak geografis yang strategis. Kedua, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Wanita yang dinikahi diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Pendidikan. Penyebaran ini dilakukan melalui pesantren-pesantren. Makin terkenal kiai yang mengajar, maka makin besar pengaruhnya di tengah masyarakat. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Tasyawuf. Tasyawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung cara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasyawuf disebut sufi.
politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dua rute, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. 2. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. 3. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. 4. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Muljana Haji de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang menunjukkan angka tahun 1083 Masehi. Corak keislaman di Indonesia. 1. Politik. 2. Seni dan budaya. 3. Pendidikan. 4. Perekonomian. Faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. 1. Syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. 2. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. 3. Islam tidak mengenal sistem kasta. 4. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. 5. Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Terima kasih.